Perkenalkan, nama saya Lorimba Paramamarindo Saragi dari kelas M3. Saya akan menjelaskan bagaimana pemasaran dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan bisnis. Dalam memasarkan sebuah produk, strategi yang tepat akan bisa menjadi penentu apakah kita akan untung atau buntung. Mempersiapkan strategi pemasaran yang diterapkan dengan berbagai macam faktor yang akan bisa mempengaruhinya bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan riset serta pemikiran yang teliti demi menghasilkan sesuatu yang akan bisa memberikan dampak terhadap bisnis kita. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pemasaran tentu ada banyak. Namun, kita haruslah siap akan hal ini. Pemasaran yang tepat dan efektif akan bisa kita ciptakan jika sudah mengenal berbagai macam faktor ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pemasaran. Bisa dibilang jika salah satu aspek terpenting untuk bisa mengembangkan bisnis menjadi lebih baik adalah dengan strategi pemasaran yang efektif. Dengan rencana pemasaran tersebut, kita akan dapat menyempurnakan hal-hal seperti peluang pertumbuhan baru yang potensial, mengenal siapa pelanggan kita yang sebenarnya, bagaimana mendapatkan lebih banyak pelanggan, dan di mana sebaiknya membelanjakan budget pemasaran di masa depan, serta mengenalkan barang atau jasa yang kita sediakan. Perusahaan yang gagal menciptakan strategi pemasaran akan memiliki kemungkinan untuk gagal atau harus berjuang dengan keras agar bisa berhasil. Namun, hanya karena kita sudah membuat strategi, kesuksesan tidak akan datang begitu saja. Rencana atau strategi pemasaran kita harus bisa menguraikan dan mengidentifikasi target pasar, industri, serta cara terbaik untuk memasarkan ke prospek ini. Dan masih banyak lagi. Faktor-faktor ini akan bisa mempengaruhi bagaimana performa dan strategi yang sudah kita buat. Mari kita mengenal berbagai faktor-faktor yang akan bisa mempengaruhi pemasaran kita. Ada faktor secara internal dan juga eksternal yang harus kita perhatikan. Faktor eksternal. Sebuah strategi akan bisa dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Salah satunya adalah faktor dari luar. Berbagai pengaruh dari luar akan menjadi perhatian kita ketika merancang sebuah strategi pemasaran, mulai dari kompetitor hingga kondisi dari pasar. Penjelasan secara lebih lanjut untuk faktor-faktor berikut ini adalah sebagai berikut. 1. Kompetisi. Hal ini menjadi salah satu pengaruh eksternal terbesar bagi bisnis dan kegiatan pemasarnya. Terlepas dari industri yang dari bisnis Anda beroperasi, pasti akan selalu ada kompetitor yang akan bersaing dengan bisnis, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Seluruh bisnis yang menjadi pesaing ini juga bertujuan untuk memenangkan prospek yang sama, sehingga yang ditargetkan oleh bisnis kita. Mereka juga ingin memasarkan produk mereka sebagai salah satu cara untuk bisa mencapai tujuan yang satu ini. Pantau bagaimana mereka memasarkan produk atau layanan mereka, bagaimana bahasa yang mereka gunakan, desain, dan berbagai macam hal yang akan bisa mempengaruhi sebuah pemasaran. Melalui cara ini, kita akan bisa mendapatkan wawasan yang penting tentang bagaimana berbisnis. Kita bisa menonjol dan metode pemasaran apa yang akan lebih efektif untuk dilakukan. Kita kemudian dapat menyesuaikan cara pemasaran kita jika perlu. 2. Prospek dan apa yang menjadi preferensi mereka. Pelanggan kita adalah orang atau perusahaan yang akan bisa memungkinkan terjadinya pertukaran modal ke dalam bisnis kita. Mereka juga salah satu faktor yang dapat mempengaruhi bagaimana strategi pemasaran dirancang. Oleh karena itu, penting sekali untuk mengetahui, bahkan mengenal hingga membangun hubungan yang baik. Dimulai dengan mengenal siapa kita, apa yang kita jual, dan bagaimana mereka dapat membelinya. Namun, preferensi bukanlah sesuatu yang konstan. Seiring waktu, hal ini bisa berubah. Dalam beberapa tahun terakhir, media pemasaran seperti digital, seperti media sosial dan SEO telah tumbuh dengan pesat, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. 3. Data. Data adalah sesuatu yang sangat berharga dalam membuat rencana pemasaran pada suatu perusahaan atau bisnis. Bergantung pada siapa yang kita targetkan, mungkin ada daftar yang berisi data pemasaran yang cocok untuk strategi pemasaran kita. Daftar ini akan berisi bisnis atau konsumen yang merupakan pelanggan ideal untuk bisnis kita. Rencanakan kampanye yang ditujukan khusus untuk orang-orang ini. 4. Kondisi ekonomi. Perekonomian akan bisa mempengaruhi pemasaran secara positif maupun negatif. Ketika ekonomi tumbuh, orang-orang yang akan menghabiskan lebih banyak uang, sehingga bisnis bisa mendapatkan keuntungan.
Dalam hal ini penting bagi sebuah bisnis atau perusahaan untuk meningkatkan pemasarannya. Ketika ekonomi tumbuh, pesaing juga akan tumbuh. Akan sangat merugikan jika hanya diam tanpa melakukan effort yang lebih agar bisa bersaing dengan para kompetitor. Faktor internal. 1. Tujuan bisnis. Apa yang ingin dicapai oleh bisnis kita? Apakah kita mencoba meningkatkan brand awareness, atau mungkin kita ingin meningkatkan penjualan? Apapun yang ingin kita capai, rencanakan pemasaran yang akan bisa membantu mencapai tujuan tersebut. Ingatlah bahwa tergantung pada tujuannya, solusinya akan bervariasi karena tujuan bisnis akan berubah. Rencana pemasaran juga perlu dimodifikasi agar bisa sejalan. 2. Staff. Mereka lah yang akan memiliki peran untuk menjalankan aktivitas pemasaran kita. Para staff lah yang merancang, menjalankan, dan memantau rencana pemasaran kita. Jika saat ini bisnis yang kita jalankan masih berada di skala kecil atau kita tidak memiliki tim pemasaran khusus, maka menggunakan outsourcing ke perusahaan yang menyediakan jasa pemasaran akan menjadi solusi yang sangat membantu. 3. Budget. Budget atau anggaran merupakan faktor yang benar-benar penting dalam membuat dan menerapkan rencana pemasaran. Bahkan keuangan akan memainkan peran penting dalam hampir semua hal. Bergantung pada apa yang disediakan untuk bisnis Anda, rencana pemasaran harus ditulis untuk mengakomodasi rencana kita. Setelah mengetahui anggaran yang dibutuhkan, kita dapat secara realistis meneliti metode pemasaran yang paling efektif yang tersedia untuk kisaran harga tersebut. Digital marketing, pemasaran efektif melalui internet. Melihat zaman yang semakin berkembang serta penggunaan internet yang semakin banyak, tidak heran jika preferensi orang-orang mulai berubah. Bentuk pemasaran tradisional seakan-akan menjadi opsi terakhir dalam menarik minat pelanggan. Melalui saluran digital, pemasaran suatu produk atau jasa bisa lebih dikostumisasi, menargetkan audiens secara spesifik mulai dari faktor demografis hingga minat dan kesukaan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.